Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Firdian, mahasiswa PPG Daljab Universitas Pendidikan Indonesia Angkatan 1 tahun 2022. Pada hari ini, Kamis tanggal 6 Oktober tahun 2022, saya akan menampilkan kegiatan pembelajaran di kelas 12 MIPA 6 dengan materi dinamika pelanggaran hukum menggunakan model Project Based Learning atau PJBL untuk memenuhi penilaian uji kinerja PPG. Selamat menyaksikan. Selamat siang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sebelum dimulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak akan mengecek kehadiran hari ini. Apakah hadir semua? Tidak, Pak, ada yang Tidak. tidak sekolah. Siapa yang tidak masuk? Kaila Sama Najwa. Najwa. Ya. Kaila sakit. Kayla sakit. Sakit apa? Sakit perut katanya, Pak. Supaya lebih semangat di siang hari ini, kita sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu Hari Merdeka. Sekarang kita materinya yaitu dinamika pelanggaran hukum. Sebelum lebih lanjut, kita harus tahu dulu tujuan mempelajari dinamika pelanggaran hukum. Kita belajar tentang peran lembaga penegak hukum. Siapa yang bisa menyampaikan apa saja sih peran lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia? Cung, silakan. Yang pertama ada Polri, yang kedua ada Kejaksaan, yang ketiga ada Kehakiman, yang keempat advokat, dan yang kelima KPK. Berarti kalian masih ingat materi yang sebelumnya. Pada materi dinamika pelanggaran hukum, kita kaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kalian pernah melakukan pelanggaran hukum. Bisa di masyarakat, bisa di sekolah, bisa di lingkungan keluarga, dan bisa di lingkungan bangsa dan negara. Mungkin kalian pernah melakukan pelanggaran hukum. Siapa yang mau menyampaikan apa saja yang saya sudah langgar? Siapa yang mau? Ya Pak, Oke, silakan Marcel. seperti pelanggaran yang telah saya lakukan di sekolah tentang mengenai datangnya terlambat ke sekolah dan tidak hadir saat jam pelajaran. Oke, itu salah satu contoh pelanggaran hukum yang ada di lingkungan sekolah. Materi dinamika pelanggaran hukum, kita sekarang akan menggunakan model PJBL. Apa itu PJBL? Project Based Learning.
Artinya, kalian akan melakukan sebuah proyek dan ada hasil karya atau produk. Apa produknya? Yaitu berupa video. Berikutnya, nanti Bapak akan melakukan 3 penilaian. 1. Penilaian afektif. 2. Penilaian kognitif. Kognitifnya nanti di akhir, kalian akan masuk ke dalam aplikasi Quizizz. Yang ketiga, penilaian psikomotor atau keterampilan. Tolong perhatikan sebuah tayangan video yang akan Bapak sampaikan. Dari sini kalian nanti coba amati video tersebut, kemudian kalian tentukan pertanyaan mendasar dari tayangan video tersebut. Kalau kalian harus milih, mana yang lebih mending? Dipenjara seumur hidup atau dihukum mati? Coba jawab dan ceritain alasan kalian di kolom komentar. Oke, mungkin atau lebih tepatnya semoga kita nggak akan dihadapin sama pilihan kayak tadi. Karena itu tuh cuma terjadi sama kriminal, sedangkan kita selama ini hidup tenang nurut aturan yang ada. Tapi tunggu dulu, kadang-kadang peraturan juga justru suka bikin kebebasan kita terkekang. Di sekolah atau jalanan kita dipaksa nurut aturan. Kalau di rumah nggak nurut aturan orang tua, uang jajan pun hilang. Jadi sebenarnya apakah peraturan ngebawa lebih banyak untung atau rugi ke kehidupan kita? Dan apa jadinya jika hidup ini nggak ada aturan? Tanpa aturan, mungkin orang bakal bebas ngatain satu sama lain tanpa takut dilaporin, anak-anak di bawah umur bisa masuk ke disco, atau koruptor bisa lolos tanpa dihukum, atau kayak di film bisa bebas bunuh orang yang kita benci. Tapi kita harus sadar juga kalau wujud aturan itu nggak cuma hukum tertulis aja. Ternyata ada yang nggak tertulis, kayak norma masyarakat. Selain itu, peraturan lah yang bikin game atau pertandingan jadi seru. Terus badan kita juga bekerja dengan ngikutin aturan-aturan biologis yang ketat. Dan sehari-hari kita ngomong pakai aturan berbahasa yang nyelamatin kita biar nggak ngupdate status nggak jelas kayak orang-orang ini. Dan ya, ternyata kalau lihat sekeliling selalu ada aturan di tiap sudut kehidupan. Tapi kenapa? Apakah dunia yang tanpa peraturan itu mustahil ada? Oke, mari sama-sama dorong balik jarum jam karena dunia minim aturan adanya di zaman purba doang. Nggak usah hukum, aturan berbahasa pun belum ada, cuma hukum alam aja yang berlaku. Tapi ternyata aturan itu kebentuk secara natural biar spesies kita bisa saling bersekutu dan bertahan hidup. Contohnya lihat aja singa atau semut yang punya aturan sendiri dan tiap individunya jadi bisa kayak kerjasama. Manusia pun juga sama, dulu kita ngegengnya cuma sama beberapa puluh orang. Hukum sosial pun muncul dengan sendirinya dari masyarakat dan jadi faktor yang bikin kita bisa berhimpun dalam ribuan, bahkan jutaan, dan ngebangun peradaban. Oke, begitulah zaman dulu. Tapi kalau sekarang, bisakah kita hidup kembali tanpa hukum? Misalnya gimana kalau nggak ada yang namanya pemerintah? Fakta mengejutkannya, ada juga negara-negara yang sempat nggak punya pemerintahan. Contohnya Belgia, Spanyol, dan Irlandia Utara yang jalan berbulan-bulan bahkan tahun tanpa ada pemerintah resminya. Dan yang lebih serem, ada Somalia yang penuh pertumpahan darah dari meletusnya perang saudara. Selama belasan tahun Somalia nggak punya pemerintahan aktif yang bisa ngelindungin rakyatnya. Jadi ya, ibarat paradoks, tanpa peraturan justru nggak ada kebebasan. Tapi saat peraturan yang ada malah nyakitin, ngerugiin, atau bahkan mendiskriminasi banyak orang, itu bisa jadi senjata berbahaya di tangan mereka yang haus kuasa. Kalau gitu, jika teknologi bisa ngebantu masyarakat di masa depan jadi adil dan tertib, mungkinkah nanti kita bisa hidup bebas dan aman tanpa adanya pihak yang berwenang? Dan seperti biasa, terima kasih. Itulah tampilan video yang harus kalian cari adalah menentukan pertanyaan mendasar dari tayangan video tersebut. Kemudian carilah solusinya. Mungkin dari tayangan itu sudah ada gambaran pertanyaannya tentang apa dan solusinya bagaimana. Untuk menambahkan informasi, Bapak akan menayangkan
PowerPoint supaya lebih jelas lagi. Coba diperhatikan, ada teori tentang pelanggaran hukum. Ya, pelanggaran hukum ini disebut juga perbuatan melawan hukum, yaitu tindakan seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan yang berlaku. Pelanggaran hukum juga yaitu bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum yang disebabkan oleh dua hal. Oke, yang pertama, pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan. Jadi orang biasanya melakukan pelanggaran hukum itu dikarenakan akibat sudah biasa melakukan. Yang kedua, hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Jadi hukumnya tidak sesuai dengan zaman sekarang. Ada ilustrasi gambar. Di sini contohnya yang pertama, ini di lingkungan keluarga. Kalian bisa menangkap apa gambar ini? Yang kedua di lingkungan sekolah. Ketiga di lingkungan bangsa dan negara, yaitu di jalan raya. Dan ini di lingkungan masyarakat. Kalau yang ini berarti perilakunya sudah melanggar di norma keluarga. Kalau yang itu mencontek, kalau yang ini anak sekolah pakai motor yang otomatis tidak punya SIM, tidak pakai helm, tidak pakai jaket. Dan di masyarakat ini ada bisa bully atau bisa juga kejahatan. Itu sekilas tentang pelanggaran hukum. Ada sanksi-sanksi norma yang berlaku di masyarakat, dari norma agama, norma kesusilaan, kesopanan, dan norma hukum. Masing-masing ada sanksinya dan ada contohnya. Kalian nanti pelajari. Next. Di sini ada ilustrasi gambar juga. Ini ada bunyi bel di sekolahan, berarti kedisiplinan. Disiplin tepat waktu datang. Terus di sini ada di jalan raya lampu merah. Berarti dia mentaati peraturan lalu lintas. Di masyarakat ada seseorang yang melakukan ronda, ya, atau menjaga keamanan lingkungannya. Dan di lingkungan keluarga, di situ ada cara dapetin uang kalau kalian pengen tidak melanggar hukum. Di sini ada disiapkan list-listnya. Kalau sholat tepat waktu dikasih uang 2.000. Dan seterusnya, kalau melanggar di sini ada dendanya. Ya, dendanya diambil uangnya. Sampai yang terakhir tidak dengerin mama dan papa, berarti didenda 2.000. Nah, itu salah satu upaya untuk tidak melanggar hukum. Next, ada lagi. Oke, di sini sekarang lagi pandemi, jadi kalian di tempat umum harus tetap menjaga protokol kesehatan, menggunakan masker, mau di tempat umum sampai di kereta. Nah, ini di pantai. Oke, itu sekilas tentang materi dinamika pelanggaran hukum. Paham? Sekarang kita mulai mengelompokkan
Di kelas ini berarti ada 4 kelompok. Kelompok 1 temanya yaitu tema perilaku yang bertentangan dengan aturan dalam lingkungan keluarga. Kelompok 2 yaitu perilaku yang bertentangan dengan aturan dalam lingkungan sekolah. Caranya, Bapak sudah menyiapkan di dalam kotak isian ini ada kertas isinya angka 1 sampai 4. Jadi kalian ngambil salah satu yang ada di dalam ini, lihat nomornya, berarti itu kelompok kalian. Paham? Paham. Kita kocok. Silakan perwakilan dulu deh. Ambil satu, jangan dulu dibuka. Terima kasih sudah duduk di kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang Bapak akan bagikan LKPD sesuai kelompoknya. Nanti kalian isi LKPD-nya dengan baik dan benar. Satu dulu. Kelompok 2. Isi LKPD terkait video yang tadi di awal saya tampilkan. Kalian cari apa masalah dari video tersebut, solusinya dijawab. Paham? Dapat masalahnya? Udah Pak, tinggal kayak dirangkai kata-katanya. Solusinya aja. udah? Udah. Oke, terima kasih. Kelompok ini Udah Pak. sudah masalah solusinya? Sudah Pak. Sudah. Oke. Berikutnya, di LKPD kalian sudah menentukan masalah atau pertanyaan mendasar dari video yang tadi ditayangkan. Udah. Kalian sudah menulis solusinya. Sekarang coba dong tiap kelompok mempresentasikan apa masalah terkait video tersebut dan apa solusinya. Siapa yang siap? Oke, kelompok 3, silakan. Jadi di sini aku sebagai perwakilan dari kelompok 3 ingin mengemukakan hasil diskusi kami tadi tentang pertanyaan mendasar dari video yang Bapak sampaikan tadi. Nah, jadi kita dapat nih pertanyaan mendasar atau satu masalah, yaitu hukum dibagi menjadi 2, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Jika sanksi bagi orang yang melanggar peraturan tertulis sudah ditetapkan di dalam pasal-pasal yang sudah berlaku, maka seperti apakah sanksi bagi orang yang melanggar peraturan tidak tertulis? Nah, dari sini kita mencari solusi dan kita menemukan solusi sebagai berikut. Hukuman bagi orang yang melanggar peraturan tidak tertulis, contohnya seperti tentang tata krama, sopan santun di kehidupan masyarakat, biasanya mendapatkan sanksi sosial, contohnya dijauhi dari kehidupan masyarakat, tidak disukai banyak orang, dan lain sebagainya. Dapat, terima kasih. Oke, terima kasih. Kasih aplaus. Kita buat jadwal project videonya. Tiap-tiap kelompok harus membuat jadwalnya dari awal sampai akhir. Akhirnya yaitu pengumpulan video project. Bapak batasi pengumpulan video projectnya 1 minggu dari sekarang. Sekarang silakan buat jadwalnya masing-masing kelompok. Silakan. Ada penyusunan skrip gitu. Mau kapan penyusunan skrip? Besoknya lagi. Kita buat naskahnya hari besok aja. Iya, 1 hari kan udah cukup. Hari Kamisnya kita baru pemandian Kamisnya belajar. Terus hari apa lagi? Iya, hari Kamis. Nanti kita istirahat. Kita hari Kamis sama Sabtu Jumat kita syuting. Terus hari Sabtunya baru edit lagi. Editing juga nggak butuh harus butuh waktu banyak. Nanti kita kira-kira pasti langsung bikin aja di pagi hari. Jadi Selasa tuh harus udah beres. Iya. Nanti kita. Yaudah. Berarti hari Jumat ya? Jumat. Oke, kita Jumat. Nanti diskusi lagi ya. Berarti syutingnya kalau mau Sabtu Minggu bisa semua kan? Bisa. Bisa. Karena sudah dibuat jadwalnya, coba deh Bapak pengen tahu yang sudah beres membuat jadwal project
Acungkan tangan. Bapak. Oke, kelompok 3. Ya, kita dari kelompok 3. Nah, untuk jadwal yang pertama, pencarian informasi, kita setujunya pas sekarang dari pulang sekolah sampai Berikutnya kelompok 4. Coba Bapak ingin tahu jadwalnya sudah beres? Sudah, Pak. Sok, silakan. Untuk pencarian informasi, kita mau hari ini pulang sekolah dari jam 4 sampai selesainya aja. Terus selanjutnya pembagian peran dan tugas hari Jumat pulang sekolah. Untuk pengambilan video kita pakai di hari libur, hari Sabtu sama Minggu biar maksimal. Untuk editingnya Kalian diskusi masing-masing kelompok sesuai jadwal yang tadi proyeknya sudah dibuat. Kalian diskusikan bareng-bareng biar masing-masing orang dalam kelompoknya tahu perannya masing-masing. Paham? Oke, silakan. ya, Intan yang bawa motor ya. Berarti Intan, Amanda, satu lagi Amel aja ya. Berarti sama polisinya nanti yang ada sih aja. Terus sama Kelompok 4, untuk aplikasi editing videonya pakai apa? kayaknya pakai aplikasi InShoot, Pak. InShoot. Ya. Ada yang mahir? Nggak ada. Oke, silahkan. Jadi, oke, kelompok 1 ada masalah terkait proyeknya? Belum sih Pak, cuman pembagian lokasi syuting aja. Oke, Syuting peran. pakai kostum khusus nggak? Enggak. Oke, terus settingnya di mana? Di rumah. Di rumah. Berikutnya aplikasinya editingnya pakai apa? Paling KineMaster, Capcut, sama Linkmaster. Oh, berarti digabung ya? Nah, kalau digabung biasanya masing-masing punya efek yang keren. Iya. Hasilnya jadi waktunya sudah habis dan proyek kita waktunya 1 minggu pembuatan video ini. Maka minggu depan kita lanjutkan dengan menilai hasil dari proyek kalian, dipresentasikan, saya nilai, dan yang lain komentar. Setelah menilai hasil proyek kalian berupa video, nanti kita evaluasi dari kegiatan proyek tersebut. Sudah sampai tahap akhir dari pembelajaran hari ini, tapi sebelum sampai ke akhir, kita tarik kesimpulan dari materi pembelajaran dinamika pelanggaran hukum. Ada yang bisa menyimpulkan? Apa, Pak? Sok, silakan Daruri. Baik, kesimpulannya adalah pelanggaran hukum terjadi ketika seseorang tidak mentaati peraturan atau tidak patuh, sehingga kepentingan seseorang tidak terpenuhi. Begitu Pak kesimpulannya. Oke, terima kasih, kasih aplaus. Oke, jadi kesimpulan dari materi pembelajaran hari ini, kita dalam masyarakat atau dalam lingkungan luar selain lingkungan sekolah, mau lingkungan keluarga, mau lingkungan bangsa dan negara, sampai ke lingkungan masyarakat, kita harus mewujudkan atau mentaati atau mematuhi peraturan. Selanjutnya kita merefleksikan kegiatan pembelajaran hari ini. Refleksi dari kelompok 2. Silakan. Baik, refleksi dari kegiatan pembelajaran hari ini mengenai dinamika pelanggaran hukum di lingkungan sekolah menurut dari kelompok kami yaitu tidak melanggar peraturan sekolah, tidak mencontek saat ulangan, serta datang tepat waktu. Oke, terima kasih. Kasih aplaus. Sekarang saatnya kita menilai hasil dari produk atau proyek video kalian masing-masing. Caranya kalian presentasikan nanti videonya, tiap kelompok harus mengkomentari dan isi komentarnya di LKPD. Yang sudah siap, Cung, untuk mempresentasikan? Bapak Oke. dari kelompok 3. Siap, dari kelompok 3, silahkan. Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17? Waktu di mana tanggal-tanggal merah terasa sungguh
Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Kalian jangan buang sampah sembarangan dong. Buang sampah sembarangan itu ada pasalnya loh. Pasal 31 huruf E dinyatakan bahwa setiap orang dilarang membuang sampah tidak pada tempatnya. Teman-teman, itu tadi hasil video kita dalam pembuatan video contoh-contoh pelanggaran di lingkungan masyarakat yang kita kerjakan selama kurang lebih 1 minggu ya teman-teman. Untuk kendala di video yang kita buat bisa dilihat dari video tadi, bising, banyak sekali suara-suara dari luar, suara motor, karena ya kita syutingnya di pinggir jalan raya. Untuk kendala berikutnya paling kita susah buat nyari pasal-pasal tentang membuang sampah sembarangan di lingkungan masyarakat. Kita dapatnya pasal 31 huruf E. Itu pun kita cari informasinya dari Google. Mungkin sepertinya itu saja kendala-kendala yang kita dapatkan selama membuat project ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Oke, kasih aplaus. Kita lihat hasil project video kelompok silakan. Apa kabar semuanya? Baik. Sambil dulu ya. Adi Cinta. Datang Pak. Datang. Elsa. Datang juga Pak. Adi. Kenapa kamu kesiangan? Ya kesiangan lah Pak. Ya kesiangannya karena apa? Ya namanya juga kesiangan ada yang tahu. Gak usah nyolot. Semuanya, itu adalah salah satu video bentuk pelanggaran di lingkungan sekolah. Perlu teman-teman ketahui bahwasannya ketika kita mengerjakan tugas ini banyak sekali kendala dalam proses persyutingan. Kendala salah satunya adalah suara yang didapatkan saat merekam suatu video itu tidak bagus, kualitasnya juga sangat rendah karena kita juga memiliki kamera yang terbatas. Lalu yang kendala yang kedua, kita memiliki anggota ada yang kurang aktif, jadi di dalam video ini tidak lengkap anggota-anggota kelompok kami. Begitulah kendala dari kelompok kami. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kasih aplaus. Terima kasih. Kita menuju kelompok terakhir. Kita lihat project video kelompok 4. Silakan. Ya Pak.
Jadi itu tadi hasil video dari kelompok 4 mengenai pelanggaran hukum di lingkungan bangsa dan negara. Nah, dari video yang saya lihat bisa diketahui kendalanya itu apa aja. Yang pertama itu dari segi suara ya. Dari segi suara itu kurang jelas karena tidak menggunakan mic clip on. Nah, itu juga termasuk kurang persiapan juga mungkin. Terima kasih, kembali ke tempat. Oke, semua kelompok sudah mempresentasikan dan mengevaluasi kerja proyeknya. Sekarang Bapak akan menyuruh kalian untuk tes tertulis melalui quizzes. Kalian silakan buka di handphone masing-masing, masuk ke link quizzes, kerjakan 10 soal dengan baik dan benar karena itu nanti jadi tes tertulis kalian. Paham? Paham. Silakan buka link quizesnya. Sudah habis, silakan difinish quizesnya. Pertemuan berikutnya nanti kita masuk ke materi. Sebelum diakhiri pertemuan hari ini, di awal kita sudah berdoa, maka di akhir juga harus berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Siap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.